Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, stop bohongi rakyat. Tak terima dikritik Atalia, istri dari Ridwan Kamil. Kang Deddy Mulyadi janji tahun depan bangun 50 sekolah. Hei, Anda bukan Bandung Bondowoso yang bisa membangun 1000 candi dalam satu malam. Mau Anda bersekutu dengan jin atau menikah dengan Nyi Roro Kidul, nggak akan mampu. Lagi pula, duitnya dari mana? Kalau satu sekolah butuh 10 miliar, artinya 50 sekolah butuh 5T. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kalau maksud Anda 50 sekolah untuk pembangunan selama 5 tahun, ya masih mending RK. Selama menjabat 2020 sampai 2025 sudah terbangun 30 sekolah, sebagaimana data yang Anda sampaikan. Itu pun masih dikorting COVID 2 tahun. Dan 30 sekolah yang dibangun oleh RK, itu barangnya sudah ada. Sedangkan 50 sekolah yang Anda janjikan, itu masih omon-omon. Jadi stop kibuli rakyat. Menghayal boleh, tapi jangan ketinggian. Rakyat butuh bukti, bukan omon-omon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat semua. Dan kembali lagi bareng kanal YouTube King Cepi. Nah, di video kali ini kita melihat ada Bang Eko Widodo ya yang menyampaikan pendapatnya terhadap kritikan Kang Deddy Mulyadi, bukan kritikan sih, tanggapan Kang Deddy Mulyadi soal kritik yang datangnya dari Bu Atalia Cinta Praratia. Di sini beliau menyampaikan beberapa data yang ya sebenarnya ada beberapa netizen yang kurang setuju dan kurang sependapat lah dengan pendapat yang beliau utarakan. Karena apa? Karena ini sebenarnya bukan kesalahan mungkin ya, hanya saja kekeliruan beliau. Yang pertama, data yang beliau sebutkan itu kalau 10 miliar itu berarti kalau dikali 50 sesuai janjinya Kang Deddy Mulyadi adalah 10T. Padahal kan kalau 10 kali 50 hanya 500 gitu. Jadi 500 miliar besaran yang harus dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Dan yang kedua, beliau menyampaikan bahwa Kang Deddy itu akan membangun 50 sekolah. Padahal kan sebenarnya Kang Deddy itu bakal ngebangun 50 ruang belajar atau ruang kelas baru, itu bukan sekolahan gitu. Kalau sekolahan mungkin ya memang gede duitnya gitu. Tapi kan di sini Kang Deddy menyampaikan 50 ruang kelas baru di 2025 ini yang akan segera terrealisasi, dan sudah ada yang terrealisasi yakni sekitar 15 ruang kelas sepanjang tahun 2025 yang sudah dieksekusi oleh pemerintahan Gubernur Jawa Barat saat ini, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi gitu. Jadi nggak 0-0 banget lah gitu Kang Deddy Mulyadi juga yang seperti dikatakan oleh beliau. Tapi ya bagaimanapun tetap kita harus respect gitu kepada Mas Eko Widodo yang selalu menjadi pemerhati Jawa Barat gitu. Mungkin ya meskipun beliau tinggal di Jakarta, beliau ini sangat cinta terhadap Jawa Barat. Itu ya perkaranya apa kita nggak tahu ya, mungkin ya di waktu yang silam gitu leluhurnya Mas Eko ini berasal dari Jawa Barat, makanya beliau memiliki kewajiban mungkin untuk mengkoreksi pemerintahan di Jawa Barat yang sedang dijalani oleh Kang Deddy Mulyadi. Mungkin beliau memiliki pemikiran untuk gua juga punya tanggung jawab nih gitu kan buat ngingetin terus pemerintahan Jawa Barat. Makasih buat Mas Eko Widodo sampai hari ini masih perhatian terhadap pemerintahan di Jawa Barat gitu. Perkara di Jakarta yang mungkin kalau di Jakarta memang sudah nggak ada salah lagi, pemerintahnya sudah berjalan dengan baik, pemerintahnya sudah berjalan dengan mulus dan sesuai harapan rakyat. Mungkin karena ya itu kenapa beliau ini meskipun domisilinya di Jakarta mengkomentari Jawa Barat. Mungkin yang menurut beliau masih adalah beberapa sisi yang memang harus dikoreksi. Sehingganya beliau mengeluarkan kritik untuk pemerintahan Jawa Barat. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Mas Eko Widodo gitu. Jadi warga Jawa Barat harus berterima kasih kepada beliau. Silahkan tuliskan tanggapan Anda semua, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun kalian berada di kolom komentar tentang Mas Eko Widodo ini gitu. Pemirsa Lampung TV, seorang buruh menghabisi kekasihnya di mes gudang Bulog Lampung, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Senin 4 Agustus 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat.
Kejadian ini menggegerkan para buruh dan warga setempat. Korban bernama Siska Maharani, 30 tahun, seorang janda dan berstatus karyawan Bumi Waras, asal Karang Maritim, Panjang, Kota Bandar Lampung, ditemukan tewas bersimbah darah karena dugaan pembunuhan dengan pelaku kekasihnya sendiri, berinisial RD, alias Iwan, 35 tahun, seorang buruh gudang. Kesaksian rekan kerja pelaku bernama Evi. Dugaan pembunuhan terjadi pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Siska dan kekasihnya berada di mes beberapa waktu hingga RD kemudian keluar terburu-buru sambil membawa arit berlumuran darah. Pelaku meminta Evi menelepon ambulan. Saksi masuk kamar mes dan melihat Siska tergeletak dengan kondisi leher terluka kena arit. Sementara darah berceceran di kamar DNA lantai. Evi mengatakan pelaku dan kekasihnya emang kerap terlihat bersama di mes selama berhubungan lebih setahun. Pasangan ini sering terdengar cekcok meski tidak sampai terjadi kekerasan fisik. Sebelum menghabisi sang kekasih, RD sempat mengunggah status di WhatsApp berisi foto bersama RD disertai tulisan, "Tidak ada yang bisa memisahkan kita selain kematian." Polsek Sukarame sudah mengamankan RD dan melakukan olah tempat kejadian perkara. TKP. Jenazah Siska dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk proses otopsi. Polisi menemukan barang bukti arit serta pakaian pelaku berlumuran darah. Kabar pembunuhan cepat menyebar. Warga berkerumun di depan gerbang gudang Bulog sampai beberapa saat. Polisi menangkap pelaku dan mengevakuasi jenazah korban. Berbagai penyakit hilang. Jadi sebenarnya si pelaku ini masih ada itikat baik ya, karena ketika ada saksi yang datang gitu kan ke situ, ya si pelaku masih sempat untuk meminta saksi menelpon ambulan gitu. Mungkin ada sedikit harapan ya si pelaku ini bahwa kekasihnya ini masih bisa diselamatkan gitu. Tapi apapun itu upayanya, tetap saja kita masyarakat Indonesia harus mengutuk habis-habisan pelaku pembunuhan terhadap orang, terhadap manusia gitu. Ya mungkin awalnya hanya cekcok-cekcok biasa ya, seperti yang ditegaskan oleh saksi tadi, tapi kan mungkin lama-lama ya timbul juga lah pemikiran. Apalagi terlebih sebelumnya si tersangka itu sempat bikin status, tak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Nah mungkin di sini kejadiannya mungkin ya si korban ini sempat mutusin pacarnya gitu. Nah si pacarnya ini udah kadung berjanji kan bahwa tidak ada yang memisahkan kita nih selain kematian, ya gue matiin aja gitu. Mungkin seperti itulah kronologinya. Itu cuman pendapat gue aja sih. Tapi ya nggak mungkin jauh kan, mungkin ya sekitaran itu sajalah gitu mungkin. Kasus-kasus pembunuhan ini sekarang marak terjadi ya bro di Indonesia gitu, dan semoga saja kedepannya gitu pihak penegak hukum bisa lebih bisa lebih peka lagi ya terhadap kejadian-kejadian gitu, dan bisa lebih memiliki antisipasi gitu untuk kejadian-kejadian itu, yang sehingganya ya inilah contoh salah satunya mungkin pacaran gitu kan, sering tinggal bareng di sebuah mes gitu, yang pada akhirnya sudah merasa saling memiliki satu sama lain walaupun sebetulnya mereka belum dalam keadaan ikatan yang sah gitu ya. Disitulah mungkin banyak peluang setan untuk merasuki ke diri seseorang gitu. Ini bukan obrolan agamis ya, ini hanya nasihat gitu, nasihat satu sama lain antara kita saja gitu. Silakan berikan tanggapan kalian teman-teman. Pak Dedi, lihat ini Pak Dedi. Aku sering nonton video Pak Dedi dari dulu. Ketika aku terapkan di jalan, alhamdulillah aku bisa evakuasi Dek Zafa Pak Dedi. Ini dia yang sebelumnya Dek Zafa tidur di bawah jembatan. Sudah bisa tidur lebih enak Pak Dedi. Ini lihat Pak Dedi, Dek Zafa. Nih, anak yang dari kecil tinggalnya di kolong jembatan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa istirahat di tempat yang lebih nyaman Pak Dedi. Ini sama Mas Yusuf, itu ayahnya Dek Zafa Pak Dedi, yang ngerawat Dek Zafa dari kecil sampai usia 11 bulan di bawah jembatan dengan fasilitas seadanya, tapi beliaunya bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya sampai
Dek Zafa besar Pak Dedi. Itu ngomong ke Pak Dedi saya. Pak Dedi. Ya, terus apa? Oh, minta susu Pak Dedi. Apa lagi? Rambut Om jangan ditarik. Terima kasih sahabatku, uluran tanganmu telah menyelamatkan satu nyawa dan menyelamatkan harapan dan masa depannya. Teruslah berbuat baik karena kebaikan untuk diri kita sendiri. Salam untuk semuanya. Semoga sehat, bahagia selalu. Semoga adik kecilnya menjadi anak yang hebat pada masanya. Amin. Pak Dedi. Jadi ini salah satu orang yang memang terinspirasi ya dari konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi ketika Kang Deddy Mulyadi menolong banyak orang, anak jalanan, fakir miskin, serta janda-janda yang tua renta. Dan mari kita sepakat mulai hari ini kita hindarilah perdebatan-perdebatan gitu yang memang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Karena apa? Karena ya kita berdebat tidak secara eksekusi, tidak dengan eksekusinya itu juga percuma gitu. Kalau memang ada beberapa orang gitu, beberapa kelompok orang yang merasa bahwa kalau Kang Deddy melakukan hal tersebut itu akan terkesan pencitraan, kenapa tidak kita selaku masyarakat biasa gitu yang melakukan hal ini? Contohnya dengan menolong orang-orang yang memang hidupnya terlantar gitu, tidak memiliki tempat tinggal, yang makan dari hari ke hari saja masih misteri buat mereka gitu. Kalau memang kalian menganggap bahwa Kang Deddy itu pencitraan gitu karena mungkin ya Kang Deddy itu dikait-kaitkan dengan kepentingan politik gitu oleh masyarakat yang tidak pro terhadap apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, ya harusnya ya kita lah gitu sebagai masyarakat yang menolong sesama saudara kita gitu. Udah mas sebangsa gitu, seagama juga. Apalagi terlebih lagi satu etnis gitu ya. Kita ini semua bersaudara gitu. Jadi memang sudah menjadi kewajiban kita untuk menolong saudara-saudara kita yang hidup dalam kesusahan. Jadi mari kita sepakat mulai hari ini hindarilah perdebatan-perdebatan yang hanya akan memicu huru-hara gitu di antara kita masyarakat. Yang sebenarnya perdebatan itu tidak menghasilkan apa-apa. Justru lebih baik kita berbuat seperti abang ini, mengeksekusi gitu. Memang dia terinspirasi dari kontennya Kang Deddy Mulyadi, lalu dia menerapkan di kehidupannya sehari-hari, mengambil orang-orang terlantar, ditempatkan di tempat yang layak gitu, yang tadinya di kolong jembatan mungkin dikontrakin, dan abang ini mungkin juga mencari solusi ke depannya agar supaya si bapak dan si anaknya ini bisa tetap bertahan hidup. Salah satunya mungkin dengan dikasih pekerjaan, itu lebih mulia. Jadi kan goalsnya itu yang penting kan kebaikan gitu. Yang penting kebaikan. Kenapa Kang Deddy selalu diserang dengan narasi pencitraan? Ya karena mungkin Kang Deddy saat ini menjabat sebagai tokoh politik gitu. Makanya pencitraan itu sangat dekat sekali dengan apa yang beliau lakukan gitu. Serangan terhadap narasi pencitraan ini akan sangat strategis gitu bagi musuh-musuh politiknya untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi. Padahal kita selaku manusia ada baiknya berhusnuzon gitu. Ya kita anggap saja bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy itu adalah sebuah percontohan untuk kita semua. Dan mari kita bersepakat mulai saat ini hindari perdebatan yang tidak perlu dan tidak penting. Tentang Kang Deddy Mulyadi, apakah benar sudah diprediksi oleh Prabu Siliwangi? Saya mau bacain Uga Wangsit Siliwangi. Kalian dengerin apakah ada kecocokan? Tapi ini pakai bahasa Sunda ya, karena Uga Wangsit Siliwangi ini hidup di pantun-pantun Bogor. Oke, saenggeus naikeun pamimpin tina hulu banteng, tuluy naikeun pamimpin make hulu manuk titironan. Datang Raja Gagah bagi-bagi duit. Kan geus teu sabar nungguan wayah anak banteng ngamuk nguap ngawi. Nah, kalau kita pakai prinsip cocokologi ya, saenggeus naikeun pemimpin tina hulu banteng, artinya sesudah naikin pemimpin dari kepala banteng. Nah, kalian cocok-cocokin aja lah yang kepala banteng itu siapa ya kan. Tuluy naikeun pemimpin make hulu manuk titironan. Nah, kemudian mengangkat seorang pemimpin raja yang menggunakan kepala burung titironan. Titironan tuh apa ya? Yang nggak seperti asli gitu ya. Nah, kalian juga bisa cocokologi aja lah ya. Datang Raja Gagah bagi-bagi duit. Nah, Raja Gagah bagi-bagi duit kira-kira siapa tuh? Yang suka dibilang raja siapa?
Ngan geus teu sabar nungguan wayah, artinya udah nggak sabar nungguin waktu. Anak banteng ngamuk nguak ngawi. Nah, anak banteng nih kira-kira siapa? Apakah yang begini? Aduh, kacau. Enggak. Jadi ya bebas gitu buat masyarakat untuk melakukan cocok logi tentang tembang Prabu Siliwangi yang beliau katakan ini tadi. Ya kita tentunya memiliki pendapat satu sama lain gitu. Jadi mungkin ada yang berbeda kan. Jangan sampai kita bentrok lah cuman gara-gara ini gitu. Ya mudah-mudahan juga ya memang benar gitu bakal ada sosok pemimpin yang bisa didaulat sebagai ratu adil gitu ke depannya. Karena ya kita sebagai masyarakat Nusantara tentunya dari dulu gitu cerita itu memang sudah turun-temurun gitu, baik di masyarakat Jawa maupun Sunda gitu. Dan masyarakat Jawa pun mengakui secara sportif bahwa pemimpin di akhir zaman itu nanti bakal lahir dari orang Sunda gitu. Perkara itu Kang Deddy Mulyadi ataupun bukan ya itu masih menjadi misteri ya, dan tidak serta-merta kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini akan dianggap kepemimpinan yang benar gitu. Akan adalah sebagian orang-orang ataupun golongan yang memang merasa bahwa kurang cocok dan kurang satu kriteria dengan mereka gitu. Dan itu sekali lagi wajar. Itu sekali lagi wajar karena ya di negara demokrasi ini ya semua paham itu ditampung gitu. Kecuali kan paham-paham yang memang sedari awal masyarakat Indonesia sudah sepakat untuk melarang paham tersebut ada di Indonesia ya, seperti mungkin PKI ya dan yang lain-lainnya gitu, yang beberapa waktu lalu juga ada lah beberapa paham gitu dari salah satu organisasi yang memang sudah dilarang gitu oleh pemerintah Indonesia, dan itu disepakati juga oleh DPR, yang mana DPR mewakili kita sebagai masyarakat. Jadi perbedaan itu pasti ada di setiap lini kehidupan, pasti ada perbedaan, tapi yang jadi goals utamanya itu bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu agar supaya kita selaku masyarakat tetap hidup rukun dan tidak huru-hara serta saling sikut satu sama lain. Itu yang terpenting gitu. Wajar perbedaan karena ya perbedaan itu adalah lahiriah manusia itu sendiri gitu. Kadang ada dua adik kakak juga mempunyai pola pikir yang berbeda. Apalagi ini kan kita sudah berbeda etnis, berbeda suku, berbeda bangsa gitu. Kadang ya perbedaan itu pasti ada lah gitu, bukan kadang. Pasti hadir di setiap lini kehidupan gitu. Tapi ya ingat pesan-pesan dari orang tua kita, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan. Maka disitulah akan terpancar gitu kedewasaan sesosok manusia. Seorang manusia itu kedewasaan itu akan terlihat dari cara dia menyikapi perbedaan. Mari kita berdaulat dengan diri kita sendiri dulu, baru kita bergabung dengan yang lainnya gitu. Karena kalau kita saja belum berdaulat dengan diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa cocok dengan yang lain gitu. Kita tidak akan pernah bisa memaklumi pendapat orang lain. Namanya Kang Deddy Mulyadi. Mungkin kalian kenal dia sebagai mantan bupati, tokoh budaya, atau malah sebagai pria nyentrik yang suka nyapa warga pakai bahasa Sunda. Tapi yang banyak orang gak tahu adalah sejak ia lahir, ada fenomena-fenomena aneh yang terjadi di sekitarnya. Jadi di sini gue ngelihatnya Kang Deddy malah mirip Jeffrey Nicole gak sih? Dari gaya stylenya kan. Jadi muka-mukanya juga memang agak mirip sih waktu muda. Memang ganteng banget nih Kang Deddy waktu muda nih. Fenomena yang bikin orang tua, ketua kampung, bahkan para tokoh spiritual bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak ini? Apakah ini yang disebut sebagai reinkarnasi karuhun? Warisan roh para leluhur yang lahir kembali dalam tubuh manusia pilihan? So, tetap tonton video ini sampai akhir. Let's go! Sahabat Keramat Wali, kita balik ke tahun 1971. Di sebuah desa kecil di Subang, Jawa Barat, seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Gak ada teriakan tangis panjang, suasana malah hening, seolah alam tahu ada yang istimewa sedang datang. Ibunya, seorang perempuan sederhana, berkata pada bidan kampung, anak ieu teu siga orok biasa, diukna meneng, panas awakna lemes, tapi seuneuna aya. Artinya, bayi itu tenang, enggak rewel, tapi tubuhnya hangat seperti bara api yang enggak membakar. Nah, sejak kecil, Kang Deddy Mulyadi dikenal beda, bukan karena nakal, tapi karena dia lebih suka duduk sendiri.
Matanya sering menatap jauh ke arah pohon-pohon tua atau batu besar di halaman rumah. Pernah suatu kali, ia bicara sendiri sambil menyebut nama yang tidak dikenal siapapun. Eyang Prabu, Eyang Prabu. Padahal usianya baru 3 tahun. Ibunya juga pernah mimpi aneh berulang kali, yaitu didatangi sosok bersorban putih dengan suara dalam yang berkata, "Jaga anakmu, dia pewaris garis kami." Dan itu bukan mimpi satu-satunya. Tetangga sebelah juga pernah cerita, setiap malam Jumat Kliwon, ia melihat bayangan macan putih duduk di atas rumah KDM. Dan ini bukan sekedar cerita kampung. Dalam salah satu wawancara lawas, KDM sendiri pernah bilang, "Saya tumbuh dengan suasana mistik. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasa saya bukan hidup sendiri." Bayangkan, seorang anak kecil, tapi setiap tidur tubuhnya hangat, dan ibunya sering bermimpi didatangi sosok berjubah dari masa lalu. Apakah ini cuma kebetulan, atau memang dari awal sudah ada jalur gaib yang dibukakan untuknya? Menyikapi konten di cerita ini gitu ya, itu masing-masing lah dari kita gitu kan, karena kan nggak semua sih orang masyarakat Indonesia atau yang lebih dikenal dengan orang Nusantara itu mempercayai gitu hal-hal yang berbau mitos. Tapi ya kembali lagi, kalau buat gua pribadi ya memang pemimpin itu pasti sudah ada ciri-cirinya sih sedari kecil gitu. Sekelas pemimpin nasional gitu pasti dari kecil itu kila-kilanya, kalau kata orang Sunda itu memang sudah kelihatan gitu. Cara dia bergaul, dari cara dia tumbuh gitu udah pasti adalah ciri-cirinya gitu. Untuk gua pribadi gitu, dan gue juga nggak nyalahin kalian yang memiliki pendapat katanya itu cuma mitologis. Ada yang mengatakan Mulyono Jilid 2, itu terserah kalian. Kalian punya anggapan sendiri, kalian juga punya pendapat masing-masing. Dan sekali lagi, jangan memperdebatkan hal yang tidak perlu diperdebatkan. Yang penting yang kita cari sekarang goalsnya, kebaikan ataupun bukan. Itu saja. Fokus kita lebih baik ke sana gitu, daripada kita memperdebatkan hal yang sebetulnya tidak perlu kita perdebatkan dan hanya akan memicu huru-hara ataupun konflik di antara kita. Nah, gitu ya teman-teman. Ya, tertib ya. Oh my god, serangan balik. Tom Lembong laporkan hakim yang memvonis dirinya 4,5 tahun ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial setelah kemarin berhasil bebas dari Prabowo Subianto. Ini merupakan langkah serangan balik dan diketahui langkah ini didukung oleh masyarakat, teman-teman. Jadi yang dilaporkan ini adalah hakim yang dulu memvonisnya. Iya, karena baginya dan bagi masyarakat yang melihat Tom Lembong itu tidak bersalah. Bahkan baru-baru ini Pak Jokowi juga sempat jujur bahwa importasi gula tersebut itu atas perintahnya di masa lalu. Jadi bagi Tom Lembong, hakim yang memvonisnya tersebut justru yang melanggar hukum. Akhirnya, pengacara dari Tom Lembong itu langsung melaporkan balik hakim tersebut ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mereka menegaskan bahwa laporan ini menyoroti profesionalitas hakim dan penegakan hukum di Indonesia. Iya sih, keadilan emang harus terus ditegakkan. Apalagi ini kan hakim yang benar-benar harus profesional. Bener banget, Rin. Dan diketahui memang sebelumnya Tom Lembong itu diberikan abolisi karena disetujui oleh DPR setelah mereka melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah. Bahkan sebenarnya bukan hanya Tom Lembong nih, ada sekitar 1116 orang termasuk Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang juga dibebaskan bersama dengan Tom Lembong. Oh my god. Jadi setelah kasusnya berlangsung alot ya, dan pada akhirnya Tom Lembong juga ditetapkan sebagai tersangka untuk kemudian mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Dan sekarang kuasa hukum Tom Lembong melaporkan balik si hakim yang sudah memvonis dirinya 4,5 tahun penjara gitu. Jadi menyikapi kasus ini gue juga memang belum paham secara penuh ya tentang gimana sih ini, soalnya banyak banget pihak yang terkait di sini bro, banyak banget ya, asumsi masyarakat juga bertebaran gitu. Jadi cocok logi masyarakat juga sudah mulai liar gitu kan, sehingga banyaklah gitu orang-orang yang mengaitkan ini dengan teori konspirasi para elit politik di Indonesia. Nah, ini kan yang menjadikan kasus ini berlangsung alot kemarin gitu. Dan sekarang Tom Lembong diberikan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto, yang pada akhirnya ternyata kuasa hukum Tom Lembong melaporkan balik si hakim gitu. Jadi karena gue belum paham secara penuh kasus ini, jadi gue nggak mau terlalu berbicara banyak deh. Tapi ke depan mudah-mudahan gue mau mempelajarinya dan insya Allah bisa memberikan informasi yang
cukup akurat lah ke teman-teman semua, dan doakan saja semoga keadilan di negeri ini tetap akan terus ditegakkan gitu. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dan kan itu. Jadi kita juga harus menjunjung tinggi sila di Pancasila itu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi kalau itu sudah terwujud gitu, maka ya Indonesia benar-benar menjadi negara yang berpancasila gitu, sesuai dasar dari negara kita. Baik teman-teman, terima kasih sampai hari ini, dan sampai saat ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Saya nggak bisa ngebalas kebaikan kalian satu persatu dan hanya bisa melakukan hal ini setiap hari sembari mencari pundi-pundi rupiah di AdSense. Mohon maaf kalau ada kata dan prakata saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, dan juga ada kata yang kurang nyaman didengarkan telinga dan kurang enak dirasakan oleh hati. Ya sekali lagi itu keterbatasan sebagai manusia. Saya mohon sekali untuk dimaafkan oleh teman-teman semua, dan saya doakan semoga apa yang menjadi jalan saudara-saudara semua akan dilancarkan dan dimuluskan. Mulus rahayu berkah selamat kalau kata orang Sunda, dan tidak henti-hentinya saya juga meminta doa yang baik-baik dari kalian semua. Baik, saya Cepi Al-Imroni Al-Uzbekistani pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana.